Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Anak-anakku sekalian yang Bapak cintakan Allah, InsyaAllah hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tematik kita. Hari ini adalah hari Kamis, ya, tanggal 23 Juli 2020. InsyaAllah kita akan belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Masih dalam subtema yang pertama, ciri-ciri makhluk hidup, dan pembelajaran yang terakhir, yang keenam. Baik, adapun tujuan pembelajaran di pagi hari ini adalah yang pertama, setelah mengawati, siswa dapat mengidentifikasi ide pokok dan informasi yang disajikan tentang ciri-ciri makhluk hidup dengan tepat. Kemudian yang kedua, setelah menyimak penjelasan guru, siswa dapat menuliskan informasi tentang ciri-ciri makhluk hidup dengan tepat. Dan yang terakhir, setelah mengamati, siswa dapat menyebutkan arti penting bersyukur kepada Tuhan sebagai salah satu makna dari simbol sila Pancasila yang pertama dengan benar. Nah, baik, kita perhatikan foto di samping kiri. Ya, ada foto keluarga yang tengah asyik berkumpul di rumah. Percakapan antara ayah dan Bella. Nah, coba kita baca. Bella, coba kamu lihat foto anggota keluarga besar kita. Bella pun menjawab, wah, Bella ingat foto ini kan diambil ketika hari raya tahun lalu, ya kan? Banyak anggota keluarga baru yang hadir, ya seperti Luna, anak Tante Dewi. Kemudian ayah menimpali, iya benar Bella, ini menunjukkan bahwa manusia berkembang biak. Berkembang biak merupakan salah satu ciri dari makhluk hidup. Apakah kamu tahu ciri-ciri makhluk hidup lainnya? Bella pun menjawab, Bella tahu ya. Ciri makhluk hidup lainnya yaitu memerlukan makanan, bergerak, bernafas, dan tumbuh. Ayah, pintar sekali anak ayah. Oke. Nah, sekarang coba kita sebutkan semua ciri-ciri makhluk hidup yang sudah kita pelajari, ya. Oke, yang pertama, makhluk hidup memerlukan makanan. Tanpa makanan, sulit rasanya makhluk hidup mempertahankan hidupnya. Yang kedua, makhluk hidup juga bernafas. Hewan, tumbuhan, dan manusia bernafas, ya. Pernapasannya berbeda-beda dan alat pernapasannya pun berbeda-beda, ya. Kemudian yang ketiga, nah ini mengeluarkan zat sisa, ya. Setiap makhluk hidup itu pasti akan mengeluarkan zat sisa, baik itu berupa keringat, ya, kemudian air seni, kemudian feses, dan lain sebagainya. Selanjutnya, nah, ciri yang keempat dari makhluk hidup adalah berkembang biak. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mempertahankan spesiesnya atau mempertahankan keturunannya, ya. Hewan, tumbuhan, dan manusia semuanya berkembang biak. Cara perkembangbiakannya pun berbeda-beda. Sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Selanjutnya, ciri yang kelima dari makhluk hidup adalah bergerak, ya. Hewan, tumbuhan, manusia bergerak dengan alat gerak dan cara yang berbeda-beda. Dan terakhir, ciri dari makhluk hidup adalah tumbuh. Ya, apa itu tumbuh? Ya, tumbuh itu artinya perubahan berat dan bentuk tubuh, semakin berat dan semakin besar. Oke, selanjutnya kita lihat slide ini, ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk hidup dengan ciri-ciri yang membedakannya dengan benda mati. Allah juga menciptakan semua yang dibutuhkan makhluk hidup untuk kehidupannya. Dan tidak ada ciptaan Allah yang sia-sia. Semua ciptaannya memiliki manfaat dan fungsi bermacam-macam.
ma khalaqta hadza batila. Tidak ada ciptaan Allah yang sia-sia. Nah, kemudian oleh karena itu, anak-anak sekalian, maka kita sebagai manusia harus senantiasa, harus selalu bersyukur kepadanya. Dengan cara apa? Caranya adalah menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala apa yang dilarangnya. Oke, nah sekarang bagaimana sih ungkapan syukur yang kita rasakan itu ditunjukkan ya? Melalui apa? Oke, yang pertama, tidak menyakiti hewan ya. Awas, jangan sampai menyakiti hewan yang ada di sekitar kita. Selanjutnya, yang kedua, tidak membuang sampah sembarangan ya. Ciri dari muslim yang baik adalah senantiasa menjaga kebersihan. At-tahuru syatrul iman. Kebersihan merupakan syarat dari kesempurnaan iman seseorang. Dan yang ketiga, merawat tanaman dengan baik. Ingat, tanaman yang tumbuh di pekarangan rumah kita sesungguhnya setiap hari itu bertasbih, mengagungkan, mensucikan asma Allah dengan cara dia masing-masing ya. Sungguhnya tumbuhan, hewan itu bertasbih. Oleh karena itu jangan sampai merusaknya, harus dirawat dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya, menjaga kebersihan diri ya, mandi secara rutin ya, paling tidak minimal 2 kali dalam sehari, membersihkan tempat tidur dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya coba kita beralih ke muatan matematika. Mari berhitung. Oke. Coba kita lihat menjumlahkan bilangan ribuan. Oke, bilangan 2357 ditambah 4521. Berapa hasil dari penjumlahan ini? Ya. Oke, mari kita jawab. Jawabannya adalah, nah, caranya ditulis terlebih dahulu bilangannya. Ya, 2357. Kemudian dijumlahkan dengan 4521. Ingat posisinya ya. Angka satuan dengan angka satuan harus lurus, tidak boleh tidak lurus. Kemudian angka puluhan harus lurus dengan angka puluhan. Ya, angka ratusan harus lurus juga dengan angka ratusan, dan angka ribuan juga lurus dengan angka ribuan. Kita jumlahkan. Nah, 7 ditambah 1 sama dengan 8. 5 ditambah 2 sama dengan 7. 3 ditambah 5 sama dengan 8, baru 2 ditambah 4 sama dengan 6. Maka hasilnya adalah 6.878. Oke, mudah ya? Oke, lanjut. Contoh yang kedua misalkan bilangan 4214 ditambah 4744. Berapa hasil dari penjumlahan ini? Ya. Oke. Ya. Ditulis dulu bilangannya seperti tadi ya, 4214 ditambah 4744 dijumlahkan menjadi 8958. Oke. Baik, sekian apa yang Bapak bisa sampaikan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.